Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih semuanya. Nggak ada suaranya, haleluya. Sekali lagi shalom. Apakah saudara bersama saya di sini? Oh tentu tidak, aduh ampuni dia Tuhan. Oh haleluya, mari kita berdiri dulu, kita mungkin berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan segera memulai ibadah kita, IR2, ibadah raya kedua pada saat ini, siang ini. Kami sungguh bersyukur Bapak yang baik. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih buat semua kebaikan, buat semua anugerah Tuhan bagi kami Tuhan sepanjang minggu ini. Bahkan kami boleh berada Tuhan di penghujung tahun, bulan Desember, bulan yang terakhir pada tahun ini. Kami sungguh bersyukur untuk segala apapun yang boleh kami alami dalam hidup kami. Kami tetap terus mau mengatakan betapa Tuhan Yesus baik. Atas setiap kehidupan kami, Engkau terus Tuhan turut bekerja dalam setiap apapun yang kami alami. Tuhan ada di sana, bahkan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Walaupun secara manusia banyak hal yang membuat kami tanda tanya, tidak mengerti, tapi Tuhan kami tetap melihat betapa pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya bagi kami. Bahkan tidak hanya bagi pribadi kami, tapi bagi pekerjaan, bisnis, pelayanan, keluarga, anak-anak kami, studi anak-anak, apapun itu Tuhan. Engkau selalu ada di sana beserta dengan kami. Bapa yang baik, biarkan kami mendedikasikan waktu kami pada siang hari ini hanya untuk Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, mari Roh Tuhan melayang-layanglah atas tempat ini, menguasai hati pikiran setiap kami yang hadir. Kami rindu Tuhan sesuatu yang baru. Tuhan nyatakan lebih dahsyat lagi atas kami, atas ibadah kami Tuhan pada siang hari ini. Ketika kami pulang nanti Tuhan, sesuatu yang baru kami peroleh Tuhan. Roh yang baru, semangat yang baru, komitmen yang baru Tuhan. Boleh kami laksanakan, boleh kami kerjakan. Kami terus berdoa Tuhan saat pujian penyembahan dinaikkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang mungkin hari-hari ini mengalami tidak ada jalan keluar. Jalan demi jalan yang baru Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan sehingga kami saat kami meninggalkan tahun ini Tuhan 2022. Kami tetap terus menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Allah. Haleluya, bersama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan VOP terlebih dahulu. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita.
Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada dua alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita sama-sama memuji meninggikan nama Tuhan, minimal 5 orang deh berikan tos selamat siang, selamat hari Minggu, biar terjadi keakraban lebih lagi. Wis. Haleluya.
pada saat hari ini kami mau menyanyikan pujian bagi Tuhan kami. Haleluya. Puji Tuhan, bangun bait kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Katakan, oh sukacita, amin amin. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama dari awal katakan, nyanyi puji Tuhan, ya ya ya. Bangun bait kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, mari kita persembahkan, amin, seluruh hidupku bagi kemuliaan. Katakan sama-sama, anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, haleluya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya, ya haleluya, amin. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekali lagi ya, dari awal sama-sama katakan, nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, amin, bait kudusnya, haleluya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sama-sama katakan, anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersorak. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, haleluya, bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Oh persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya, nyanyi, haleluya. Gaya hidup anak Tuhan adalah salah satunya suka bernyanyi, suka bermazmur. Apapun yang kita alami, tetap terus perkatakan lagu-lagu rohani supaya semakin kita bangkit, semakin kita kuat. Dan untuk tahun depan, dapat bocoran kemarin, remanya bangkit jadilah pemenang. Katakan dong kiri kanan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Kami mau datang bersyukur Tuhan. Oh, sama-sama. Na 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 na, hey. Na 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 na. Jemaat Tuhan saja katakan. Kami keras. Yo, sama-sama. Haleluya. Karena apa? Karena
ini saja. Gantian yang sebelah sini, ya. Lebih keras. Sekali lagi sama-sama. Oh na 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 na, na na na, na 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 na. Haleluya. Jesus, Jesus. Dahsyat Kau Tuhan. Betapa Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu masih asing dengan lagu ini. Tapi di penghujung akhir tahun ini, lagu ini sangat memberkati saya pribadi, sangat menguatkan. Kadang mungkin kita lemah, kadang kita ingin rasanya pengen jauh dari Tuhan. Tapi lagu ini menjadi doa yang luar biasa. Biarlah api Tuhan terus menyala di dalam jiwa setiap kita. Apalagi akan memasuki tahun yang baru. Mari kita di Desember ini rekomitmen kembali pribadi lepas pribadi. Menjadi pilihan bagi setiap masing-masing kita. Apakah mau tetap setia melayani Tuhan atau tidak. Tapi kalau bisa tahun depan kita jauh lebih baik lagi. Lebih baik lagi mempersembahkan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita sama-sama belajar lagu ini. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu, biarlah api-Mu, terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu. Amin. Yesus yang terbaik
bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang terbaik, amin, yang pernah ada Yes, Tuhan. di hidup. Haleluya, haleluya. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu Tuhan, Biarlah apimu terus menyala di jiwa. jangan pernah lepaskan kasih-Mu Tuhan. Setia sampai Akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Yang terbaik, amin, yang pernah ada. Jesus, Jesus, nyanyian menghidupkanku, hadirat-Mu. Oh, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Kami mau setia Tuhan, Setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Yesus, kami mau belajar setia. Setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Yesus, Yesus, Kau yang terbaik, yang pernah kami miliki, yang pernah hadir, yang pernah ada dalam hidup kami. Yesus, Yesus, mari angkat setiap penyembahan, bawa hatimu lebih lagi bagi Tuhan. Yesus, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami. Allah yang setia, Allah yang tak pernah mengingkari janji-janjinya, Allah yang sungguh mempedulikan kami, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, haleluya. Kami bangga Tuhan memilikimu dalam hidupku. Kami bersyukur Yesus, betapa Engkau mengasihi kami. Ajaib Kau Tuhan, ajaib karya-Mu, ajaib segala yang Kau perbuat atas hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur kalau kami mulai berdiri di hadapan Tuhan dalam keadaan baik-baik saja pada saat ini Tuhan. Seperti saat ini Tuhan, kami tahu banyak orang yang tidak bisa melakukan seperti apa yang kami lakukan, tapi Tuhan masih mengizinkan. Bahkan kami boleh melayani Tuhan, kami boleh berdiri, kami boleh bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk segala hal. Terima kasih untuk pekerjaan, bisnis, orang tua, anak-anak, mama, papa, suami, istri, keluarga, apapun itu. Terima kasih untuk masalah. Terima kasih untuk apapun Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa. Kami mau tetap terus belajar. Mempersembahkan dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Day and night, night and day, let His sunshine rise. Day and night, night and day, let His sunshine rise. Day and night, night and day, let His sunshine rise. Amen. Day and night, night and day, let His Day and night. Woo! Day and night and day, let His sunshine rise. Jesus. Day and night, night and day. Sekali lagi. Day and night. Day and night, night and day, let His sunshine Kami membawa persembahan kami Tuhan. Day and night, night and day, let His sunshine Rise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Say, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. Haleluya. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Kau yang layak, Kau yang layak. You are worthy Haleluya. of it all. Hanya Tuhan Yesus. Oh, haleluya. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it forevermore. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan pada hamba-Nya. Kirata kaya malam masing-masing tetap berhubungan pribadi dengan Tuhan. Buka kedua tangan di hadapan Tuhan.
Sika papa 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 para 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 pasyande. Sikarana lama 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 syata karana lama 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 syah. Irata kirana lama so. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus, Jesus. Terima kasih. Irama kurina lama 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 sa. Kirata karana lama 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 sya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami tinggikan. Para sandere tahara papa papa para rapa kaya sata kar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 a kurata kaya sande irapa karana lama lama syati kirena lama lama so haleluya Jesus Jesus Jesus. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? To honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper, all to be with you, and I live to worship. And I live
careful to be with you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Bapak. Sesungguhnya lah kami ini hanya seorang hamba di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Biar setiap hari Engkau menjadi Raja kami yang memerintah seluruh hidup kami. Kami hanya hamba. Kami mau belajar taat. Kami mau belajar terus rendah hati di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada banyak hal yang kadang-kadang kami tidak menempatkan diri kami sebagai hamba di hadapan-Mu Tuhan. Karena kadang-kadang kami sepertinya mau protes. Sepertinya kami mau berkata, kok yang lain gak seperti ini Tuhan. Tapi siang ini kami sekali lagi merendahkan diri di hadapan-Mu. We are just your servant Lord. Kami hanya hamba, kami mau menuruti segala apa yang Kau mau ya Tuhan, ya Raja. Orasikata karara para pasyata kata kara pa. Sikapa karara pa. Terima kasih. Ajar kami terus Tuhan mencintai Engkau, mencintai hadirat-Mu. Sebab Engkau sayang kepada kami. Di hadirat-Mu ada perkara-perkara yang sangat indah, yang gak bisa kami describe-kan dengan kata-kata kami. Ada kesembuhan di dalam hadirat-Mu. Ada sukacita yang melampaui segala akal di hadirat-Mu. Ada perkara-perkara indah dan besar yang Kau sediakan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau siang ini dan kami mau duduk diam Tuhan. Menjadi hamba-Mu yang berkenan di hadapan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, lambaikan tangannya ya. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan sangat mengasihi kita. Kemarin kami MDPJ bersama Pastor Niko ya teman-teman. Tadi Kak Ika juga sudah bilang kasih bocorannya caranya tahun depan itu tahun rise and be victorious. Jadi bangkit dan jadi pemenang seperti itu. Pertanyaannya tentu begini, tahun ini new paradigm, hidup dalam paradigma yang baru. Susah atau gampang gak sih hidup dalam paradigma yang baru? Coba dijawab jujur. Jujur kacang hijau. Ya. Siapa yang bilang hidup di dalam new paradigm itu gampang? Lambaikan tangannya. Yang bilang gampang. Sekarang siapa yang bilang hidup di dalam new paradigm itu susah? Lambaikan tangannya. Aurel kenapa turun lagi? Tante angkat tanganmu. Jangan ragu-ragu. Susah. Betul? Saya mau tanya dengan jujur, sampai di bulan ke-12 tahun ini mau habis, apakah kita sudah lulus di new paradigm? Siapa yang merasa aku udah lulus? Berat, susah. Tapi kita gak usah takut, karena Tuhan pasti memampukan kita. Makanya next year bangkit dan jadi pemenang. Dimulai dengan satu paradigm yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Ya,
Kalau kita bicara itu, waduh kayaknya Tuhan nggak bisa nih, sudah mau habis tahunnya, new paradigm-nya belum benar-benar di sini gitu loh secara manusia. Tapi Tuhan tuh sangat baik, Tuhan tuh mengasihi kita, selalu memberi kesempatan. Ya, sebelum bicara ini sedikit share apa yang kita dapat, saya secara pribadi yang saya dapat dari MDPJ. Ada hal yang terus berbicara di dalam hati saya itu tentang second chance, ya, kesempatan kedua. Pastor Niko itu mengutip adanya kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat kita anak-anak Tuhan. Dan memberikan contoh hamba-hamba Tuhan yang sudah sangat terkenal seperti Pastor Benny Hinn. Ya, siapa yang nggak kenal Benny Hinn di sini? Pastor Benny Hinn itu pakai Tuhan luar biasa. Saya sejak remaja sudah sangat mengidolakan dan sangat diberkati dengan bukunya Good Morning Holy Spirit. Tapi one day Pastor Benny Hinn ini sakit dan kemudian dibawa rohnya ke surga. Dia ada di dalam satu antrian yang gak bisa masuk. Dan Tuhan masih beri kesempatan. Jadi padahal sudah dipakai Tuhan kayak begitu ya. Waktu saya lupa tahun berapa itu, mungkin kakak saya masih inget, kita masih tinggal di kampung. Pastor Benny Hinn tuh datang di Senayan sini, om saya, semua pokoknya kita semua harus gitu ya ke Jakarta, harus tidak tahu bagaimana caranya. Kita harus datang gitu ya, seperti itu. Sampai ya seperti itu. Luar biasa. Nah, pakai Tuhan dahsyat banget itu. Tapi ternyata seperti itu masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Sampai hidup lagi, sakit dan hidup lagi. Ya, teman-teman, Tuhan beri second chance, satu kesempatan kedua. Dan beliau mengatakan yang dulu-dulu itu apa ya? Yang glamor-glamor, yang sombong-sombong, pelayanan-pelayanan gue, gini-gini itu dibuang jauh-jauh. Dan saat ini second chance yang Tuhan berikan buat Pastor Benny Hinn ini, dia selalu memberitakan jangan sampai kita ditolak di surga. Ya, jangan sampai kita ditolak di surga. Oleh karena itu jangan sia-siakan semua yang dari Tuhan. Ya, yang paling tidak kelihatan dosa itu kita kan suka, kita kan yang paling jelas misalnya, wah Mbak Tuhan itu jatuh kasus moral gitu ya, wah itu kelihatan banget, jatuh penyelewengan uang, wah kelihatan banget. Tapi yang sombong siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Dan itu yang membuat surga tertutup buat pastor satu ini. Tapi hari ini di second chance yang Tuhan berikan, Pastor Benny Hinn selalu mengatakan paling penting Anda sampai surga. Ya, paling penting sampai surga. Itu berbicara di dalam hati saya, ya Tuhan, kita ini hanya hamba. Yuk kita semua nurut deh sama Tuhan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, Pastor Niko bilang begini, nggak ada loh the short chance. Pernah dengar the short chance? Kesempatan ketiga. Dan beliau katakan, saya tanya ke seluruh tim teologi juga pada bilang enggak ada adanya kesempatan kedua. Oleh karena itu jangan diabaikan. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Bang Ronald yang kita kenal beberapa minggu yang lalu sampaikan firman Tuhan. Dia juga ini diberi Tuhan kesempatan kedua dan itu merubah seluruh hidupnya. Bener loh, waktu dia diangkat ke Firdaus itu, dia ketemu penguasa Firdaus itu raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Yang panggil Ronald anakku itu Tuhan Yesus. Ya, dia bilang begitu waktu dia mati dan kemudian hidup lagi kan karena kena COVID itu kesaksiannya. Seperti itu. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang kami juga cukup kenal dan pernah juga khotbah di sini, itu bercerita. Ada temannya juga yang mengalami satu kecelakaan dan kemudian meninggal, ya. Tapi kemudian hidup lagi. Nah, kalau ini benar-benar terjadi dan secara medis dibuktikan karena istrinya dokter, istri temannya yang meninggal ini. Tapi mereka belum percaya Tuhan, belum anak Tuhan. Disamperin oleh teman saya, ditanyain gini, "Hei, aku mau tanya,
Waktu kamu meninggal, di sono yang jadi penguasa siapa? Nyai Roro Kidul kah? Katanya gitu ya. Atau siapakah pangeran siapa atau siapa? Enggak. Yang jadi penguasa yang kamu sembah, bilang begitu. Jadi yang penguasa langit dan bumi saat ini dan sampai kekekalan hanya Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan kalau hari ini diberi kesempatan Tuhan. Kita tetap mengasihi Dia, gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada second chance kalau bisa, karena the third chance gak ada ya. Ya, kesempatan pertama saat ini kita harus sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya teman-teman, jangan silau deh dengan yang gemerlap-gemerlap gitu. Yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, beri kemuliaan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, ini hari-hari ini nggak tahu bagaimana, beberapa minggu ini kita tuh dituntun Tuhan untuk tetap rendah hati. Ya, kalau teman-teman suka judul khotbah, saya berikan judul Aku ini hanyalah seorang hamba. Tirukan saya. Aku ini hanyalah seorang hamba. Pegang dadanya dan katakan di hadapan Tuhan. Aku ini hanyalah seorang hamba ya. Kita ini hanya hamba. Saya hamba ya. Tuhanlah Tuhan kita, majikan kita ya. Haleluya. Kita baca Lukas 1 ayat 26 sampai 38 bergantian ya. Saya ayat 26, teman-teman ayat 27 dan kita bergantian ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Sama-sama. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Sama-sama. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sama-sama, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Kita sudah baca mungkin ratusan kali kisah Natal. Kita sudah mendengar dari kakak sekolah minggu kita sejak kita masih kecil. Yang Kristen dari kecil. Kecuali Pak Haryo gak pernah dengar dari kakak sekolah minggunya. Gak pernah sekolah minggu ya. Seperti itu. Kita sudah dengar cerita ini, bahkan mungkin kita ikut main drama gitu ya. Siapa yang ikut main drama waktu masih sekolah minggu? Ya, Kak Irin angkat tangan, saya juga ikut main drama dulu ya. Kisah ini. Nah, kita lihat Maria ya. Maria itu teman-teman ternyata dia masih, kalau usia sekarang masih teen. Ya masih teen. Jadi masih belasan tahun, belum di atas 20 tahun. Jadi masih sangat muda. Kalau yang masih teen lambaikan tangannya. Bangga loh kalian dipakai Tuhan loh jadi generasi Yeremia ya. Aurel, Audi ya semua kita suka. Nah Maria itu waktu itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Perhatikan kata-katanya, kata-kata saya, bertunangan ya. Bertunangan jadi belum menikah, belum hidup serumah.
kalau belum menikah, sudah dilamar, sudah sanjit nih, boleh enggak hidup serumah? Boleh enggak? Enggak boleh loh ya, sepakat dengan saya. Walaupun saya sering menjumpai banyak yang sudah serumah, enggak boleh ya. Maria dan Yusuf tidak serumah. Pada satu waktu Yusuf boleh menceraikan Maria kalau terjadi sesuatu. Menceraikan dalam arti memutuskan hubungan. Tapi mereka sudah bertunangan, keluarga sudah mengetahui. Dan jika itu sudah berkomitmen untuk one day mereka akan menikah. Jika Maria ini menyalahi aturan, tiba-tiba dia punya teman cowok lagi, bahkan sampai hamil, itu dikatakan tetap dia berzina. Dia boleh dirajam batu. Ya. Dia boleh dirajam batu, hukumnya Yahudi. Yang pertama itu, yang kedua Yusuf boleh menceraikan, memutuskan hubungan. Ya, yang ketiga, nggak tahu ya, pasti malulah seluruh keluarganya. Ya, punya anak perempuan seperti itu. Nah, Maria menghadapi situasi seperti itu. Dia baru bertunangan dengan Yusuf, tiba-tiba ada malaikat datang kepadanya dan berkata, kamu akan hamil oleh Roh Kudus, gitu ya. Seperti itu. Itu secara manusia pasti Maria mikir gini, lah gimana? Aku kan belum bersuami, tahu-tahu kalau hamil nanti Yusuf pasti memutuskan hubungan dengan saya, itu pasti. Dan yang kedua pasti aku dirajam batu. Jadi posisi seperti Maria ini enak apa enggak? Dia masih sangat muda menghadapi permasalahan seperti ini. Itu posisi yang enggak enak. Kalau sekarang ya, tapi anak-anak kita enggak ada. Ada aja, belum menikah tahu-tahu hamil ada. Tahu sekarang, enggak tahu, bukan dengan Roh Kudus tapi Roh Kuda yang itu ya. Tapi enggak ada di antara kita ya. Kita semua di sini takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi menghadapi posisi yang sangat sulit Maria ini. Tapi kita lihat, sedikit berdialog sih dia. Bagaimana mungkin gitu. Maksudnya ya bagaimana mungkin nanti Yusuf bagaimana, aku bagaimana, keluargaku bisa dikucilkan, mungkin aku dirajam batu. Tapi ayat 37 malaikat Tuhan bilang bagi Allah gak ada yang mustahil. Dan waktu dia diteguhkan seperti itu, apa kata Maria dalam ayat 38? Sesungguhnya lah aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini satu kelembutan hati yang bisa menerima satu kenyataan hidup yang sepertinya Tuhan paksakan nikukmu. Yang harus kamu pikul. Yang harus kamu tanggung. Tahu ya Cook ya, teman-teman tahu Cook ya. Kalau saya kan tinggal di kampung, dulu belum ada mekanisasi pertanian, saya ngelihat sapi 2 ekor ditaruhin Cook di sini. Supaya nggak lari sono lari sini toh, supaya mereka bisa jalan seiring. Itu untuk membajak dan ditaruhi mata bajak di belakangnya, dia akan narik dan tanah itu akan dibajak sehingga gembur ya seperti itu. Kalau sekarang pakai mesin semua, sudah jarang yang pakai sapi. Nah, Cook itu seperti itu. Satu beban yang diberikan. Maria menghadapi seperti itu. Tapi dia bilang, ya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Teman-teman semua, di dalam kita hidup menjadi anak Tuhan itu, kita tetap harus ingat memang kita anak, dia Bapa kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita, mintalah kepada Bapa. Iya, memang kita diajarin seperti itu. Tapi ada hal-hal tertentu, destiny Tuhan yang kita nggak boleh tolak. Seperti Maria ini. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara tahunya kalau ini destiny Tuhan? Ya kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus ada di dalam satu komunitas yang benar. Sehingga sesama kita menguatkan. Oh ini memang dari Tuhan. Waktu Pak Haryo bertobat mengenal Tuhan.
Itu tantangannya langsung keluarga. Mau nggak sih masih jadi keluarga kita? Mau nggak sih sekolahmu tetap lanjut, kuliahmu tetap lanjut? Tapi ada satu kuk yang Tuhan taruh di sini. Aku tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itu taruhannya. Ya gampang aja kalau, ya enggak deh, aku nggak ke gereja lagi, aku begini nih, gampang aja seperti itu. Tapi sudah ada satu calling yang dari Tuhan di sini. Enggak, aku harus jadi orang Kristen, aku harus jadi anak Tuhan. Akhirnya berkata, ya aku hanya hamba, biar aku nurut. Saya Pak Haryo cerita di dalam satu pekan misi gereja sidang jemaat Allah ya. Di dalam pekan misi gereja sidang jemaat Allah, itu anak-anak muda di situ ditantang siapa yang mau bergerak di dalam misi. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang memimpin itu Ibu Cuk Kaihatu. Ya. Dan Pak Haryo itu lari pertama. Dia bilang dia lari maju ke depan. Ada satu passion di sini. Aku harus menggenapi callingku. Itu kadang-kadang gak enak teman-teman. Kadang-kadang gak enak. Dia mesti setelah itu mikir, sudah lulus kuliah kan aku harus belajar firman Tuhan. Harus sekolah Alkitab, harus begini, harus begini. Nah pertanyaannya anak-anak sekarang kapan meritnya kan gitu ya. Seperti itu. Tapi kita kadang-kadang memang harus tahu, oh ini memang callingnya Tuhan. Aku Tuhan izinkan seperti ini. Ada rencana Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup ini gak ada yang kebetulan. Setuju dengan saya? Saya ingat Bang Johnson pernah bilang kebetulan di dalam Tuhan, kebetulan tanda petik maksudnya. Semua kayaknya kebetulan gitu ya. Tapi ternyata Roma 8 ayat 28 terjadi. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Maria ini dalam posisi seperti itu. Gak main-main loh. Yusuf memang mau memutuskan hubungan, mau menceraikan dia. Sampai Yusuf didatangi malaikat juga dalam mimpi. Jangan ceraikan dia, ambil Maria sebagai istrimu. Ayo cowok-cowok di sini. Kalau tiba-tiba pacarmu hamil dan bukan dengan engkau, bagaimana perasaanmu? Atau bapak-bapak di sini tiba-tiba istrinya hamil dan tidak dengan suaminya, bagaimana perasaannya? Itu pasti ada satu pergumulan tersendiri. Satu pergumulan di hadapan Tuhan. Tuhan bener gak sih yang diomong Maria ini, bener gak? Jangan-jangan dia hanya sok-sokan aja supaya kelihatan rohani, hamil oleh Roh Kudus, apa-apaan ini, bisa kan berpikir seperti itu? Tapi karena Yusuf dikatakan dia dikenal tulus hati. Kalau kita lihat dalam terjemahan lain tuh Yusuf itu orang saleh. Orang saleh itu berarti godly man, sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan, jadi datangnya sama Tuhan. Bener enggak sih dia enggak tiba-tiba marah-marah. Datang ke orang tuanya Maria, enggak. Dia godly man. Siapa yang mau jadi godly man di sini? Ya, nggak main marah, nggak main labrak, nggak main gini. Oh ngelabrak kali kalau orang sekarang ya tahu-tahu apa tunangannya seperti itu. Tapi dia godly man. Dia datang sama Tuhan. Dia tidak mempermalukan calon istrinya. Dia datang sama Tuhan, menguji Tuhan. Ini gimana, bener enggak? Sampai malaikat datang dalam mimpinya dan berkata, jangan ragu-ragu ambil dia sebagai istrimu. Karena baby yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Oh benar. Setelah dia mengalami satu vision dari Tuhan seperti itu, dia bertekad tidak akan menceraikan Maria. Memutuskan hubungan, apalagi ghosting enggak. Dia enggak ghosting Maria. Ya. Dia enggak, Maria enggak di ghosting sama dia. Dicari. Mereka malah menikah ya, dan akhirnya dia mengakui, ya seperti itu. Nah sekarang kita lihat di sini Maria itu bilang hamba. Hamba itu dalam KBBI artinya pelayan, abdi, budak belian. Ya Tuhan, Tuhan ngomong apa ya, nurut Tuhan.
Itu perlu penyangkalan diri yang seperti ini. Kalau kita mau jadi hamba Tuhan, yang nomor satu apa teman-teman? Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ucapkan bersama saya, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya, holy heart. Sepenuhnya. Tuhan bilang apa? Nurut. Tuhan bilang ini, nurut. Seperti itu, ya. Seperti itu. Tadi ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman, di dalam masa-masa kalau Tuhan izinkan ada satu pressure dalam hidup kita, kesesakan dalam hidup kita, kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini hambamu. Sebenarnya Tuhan maksudnya apa? Gitu. Tapi kalau memang kita salah ya kita minta ampun. Gitu. Kalau memang Tuhan izinkan masuk di second chance ya ikutin saja, hanya hamba. Ya. Satu lagi yang dikutip oleh Pastor Niko, Pastor Kong Hee dari City Harvest Singapura. Ya, saya berani ngutip karena sudah dikutip juga oleh beliau ya, oleh Pastor Niko ya, Pastor Kong Hee juga. Teman-teman semua sudah tahu pasti City Harvest satu gereja yang gede. Tapi dalam masa tertentu ya, Pastor Kong Hee pernah sampai berurusan dengan negara ya tentang keuangan dan sebagainya, itu dimulai juga dari kesombongan. Kemudian sampai di penjara. Tapi beliau sekarang sudah keluar dari penjara, beberapa tahun yang lalu sudah pelayanan di GPI Sukawarna, Bandung Rayon 2. Dan Pastor Niko bilang, memang Pastor Kong Hee bilang, Pak Niko itu kakak saya, kakak rohani maksudnya. Jadi dibina secara nggak langsung. Dan memang performance-nya, penampilannya sudah berubah ya. Pastor Kong Hee yang dulu wah gitu, kayak artis penampilannya kan ya, seperti itu. Ya, itu second chance yang luar biasa yang Tuhan berikan. Teman-teman jangan nunggu second chance ya. Kita bilang aja dari sekarang, hamba Tuhan, aku hamba gitu ya. Belum tentu ada second chance bagi setiap orang soalnya. Belum tentu. Selagi Tuhan masih beri kesempatan, ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Seperti itu berbicara juga dalam diri saya. Saya katakan, Marta, kamu hamba Tuhan. Tapi kalau kamu hatimu bukan hamba, jangan bilang hamba gitu loh. Kita ini selebriti atau hamba Tuhan gitu kan ya. Seperti itu ya. Kita ini selebriti atau hamba Tuhan ya. Tadi Ibu Ika doanya, penting ada hadirat Tuhan di sini, kita memuji Tuhan. Dan kita semua diberkati, ada hadirat Tuhan. Ya, kita bukan artis. Kalau Pak Haryo tadi pagi bilang ini bukan entertain. Ya, praise and worship di sini bukan entertainment, tapi encounter dengan Tuhan. Ya, jadi beda teman-teman ya, beda. Kita harus memiliki hati yang siap menerima penggenapan rencana Allah dalam hidup kita. Bukan rencana kita sendiri walaupun kadang-kadang berat. Sudah ikutin aja. Seperti tadi saya kasih umpama kuk yang ditaruh di lembu tadi. Matius 11 ayat 28 mengatakan, pikolah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya, karena aku lemah lembut. Belajarnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah topnya yang rendah hati. Topnya yang rendah hati. Bang Ronald saya tanyai gini, Bang, waktu dipeluk Tuhan Yesus rasanya gimana tuh? Dan dia bilang, pokoknya ada kasih yang mengalir dan kerendahan hati yang mengalir di dalam hidup saya. Kalau dibilang saya nangis, di surga kok ada tangisan, di Taman Firdaus kok ada tangisan. Tapi pokoknya saya merasakan itu waktu dipeluk Tuhan Yesus. Ya, teman-teman, teladan kita yang paling sempurna itu Tuhan Yesus. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan gini, sebab, ayo baca sama-sama, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi teman-teman, kadang-kadang ada satu kuk yang dipasang Tuhan secara paksa dalam hidup kita sampai kita bilang, ya Tuhan, aku hanya hamba, nurut aja.
Itu kadang-kadang karena Tuhan sudah tahu rancanganku lebih baik daripada rancanganmu. Aku tahu yang terbaik buat engkau. 2 hari yang lalu ada seorang pemuda, ya, ada seorang pemuda dan dia bilang gini, Bu, boleh curhat enggak? Boleh curhat, saya bilang gitu kan. Terus kemudian curhatlah. Dia bilang gini, saya ini Bu punya calon istri, calon pasangan hidup. Nah kemudian kita udah beli rumah, beli mobil, nanti rencananya tahun depan mau menikah, dia bilang begitu. Tapi beberapa bulan terakhir ini calon istrinya ini, pacarnya ini dapat promosi dari perusahaannya. Dia sering dikirim ke luar negeri. Ya. Kebetulan dia capable di bidangnya. Nah sejak itu berubah sikapnya kepada saya. Sampai dia memutuskan hubungan dengan saya. Dia bilang gitu. Saya dibilang patah hati ya patah hati loh Bu, bilang gitu. Terus masalahnya nggak hanya itu. Rumah mobil saya atasnamakan dia. Sekarang saya yang diusir katanya gitu. Saya diusir, saya ini sekarang tinggal di kos-kosan, tadinya saya ninggali rumah itu gitu. Karena kita sudah tahun depan mau menikah. Hal seperti itu bisa terjadi loh teman-teman. Makanya hati-hati dalam hidup ini, anak-anak muda, kalau kalian membangun hubungan hati-hati. Seperti itu. Nah sekarang dia ngancam, kan bisa dirundingkan toh, saya bilang itu komunikasikan yang baik dong. Masa tiba-tiba main gitu aja lah. Dia ngancamnya menghubungi ibu saya yang sudah tua dan sendirian di kampung sana. Saya nggak tega kalau ibu saya sampai tahu dan sedih. Anak muda ini sangat mengasihi ibunya. Dan dia masih dalam kondisi oleng seperti itu. Jadi saya sudah keluar dari rumah itu karena rumah itu mereka atasnamakan cewek itu, calon istrinya, belum istri loh ya, masih tunangan, masih calon istri. Lah, bisa seperti itu. Dan saya katakan, ini adalah bagian dari kuk yang kamu pasang. Dan dia tanya gini, kira-kira dia jodoh saya enggak sih Bu? Lah, saya enggak tahu ya, saya bukan dukun yang tahu ini jodohmu, bukan ya. Saya bilang begitu, tapi ujilah segala sesuatu kata firman Tuhan. Ujilah, berdoa sekali lagi. Kalau lihat karakternya begini, one day kalau kamu menikah, siap dengan karakter yang seperti ini. Dan dia mulai, lah ini belum apa-apa sudah begini ya sikapnya seperti anak kepada saya. Karena dapat promosi dari perusahaannya sering dikirim ke luar negeri. Kita harus lihat ke depan sana, rancangan Tuhan jauh lebih baik. Diuji dan berdoa lagi. Dia sudah kayak orang yang linglung. Gak doyan makan, ngerem di kos-kosan. Ini sudah hampir sebulan saya di kos katanya gitu. Tadinya padahal tinggal di rumah itu. Ya. Itu menuntut dia untuk banyak bertanya sama Tuhan. Apakah dia ini calon istri saya? Saya bilang kalau memang dipertahankan, Anda siap punya calon istri yang karakternya seperti itu. Belum apa-apa loh, ini sudah kayak gini loh. One day kalau jadi istrimu enggak tahu loh ya. Seperti itu. Berdoa, uji. Saya tidak mengatakan dia bukan pasangan hidupmu, bukan jodohmu, enggak. Saya enggak bilang begitu, tapi uji semua dengan doa. Dan ingat bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Inilah masa-masa kadang-kadang kita di mana harus tahu I'm just your sovereign Lord. Yang harus nurut kepada raja di atas segala raja. Nah, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Dalam segala perkara tetaplah jadi messenger of the church Pentecost. Artinya apa? Tetaplah kita imannya itu teguh dan menjadi berkat sekelilingnya. Dan tetaplah selesaikan amanat agung. Kemarin Pastor Niko bilang begini, amanat agung tugas semua orang anak Tuhan. Apakah dia dokter, apakah dia pengusaha, apakah dia pelajar,
punya tugas untuk menyelesaikan amanat agung. Bukan hanya bagian kami. Karena perintah Matius 11 ayat 28 itu bukan tertuju hanya pada kami. Kepada kita semua. Bahkan saya pernah mendengarkan satu renungan dari seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Entar kalau ketemu Tuhan Yesus yang ditanya bukan yang lain-lain. Dia akan tanya, berapa jiwa yang kamu bisa bawa kepadaku? Kalau hamba-hamba Tuhan zaman dulu kan selalu begitu. Yang Kristen dari kecil, halo? Bapak pendeta, Bapak Ibu pendetanya sering ngomong begitu dulu? Iya, pasti Kak Ika aja manggut-manggut. Bapak Ibu pendeta saya, Mbah Hatmo, Oma itu juga selalu. Nanti sing ditanya itu Tuhan Yesus tuh nggowo jiwa piro katanya. Tapi saya renungkan, betul juga sih. Menyelesaikan amanat agung tugas kita semua. Oke. Jangan takut. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Oleh karena itu kita terus berdoa. Pentakosta ketiga itu maksudnya Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan sehingga sesuatu yang mustahil itu boleh terjadi karena Roh Kudus memberikan kita kuasa. Amin. Oke. Yang kedua, baca bersama saya. Mempercayai hal yang mustahil. Nggak tahu, minggu lalu saya juga sampaikan tentang mustahil, sekarang mustahil lagi. Percaya Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Kalau Maria nggak percaya, wah hancur kita. Yang hancur kita, nggak terima keselamatan. Maria ini mana mungkin. Masa gue mau ngelahirin raja di atas segala raja, tadi kan ada ayatnya. Dia akan menjadi raja, kerajaannya kekal selamanya. Terus Maria, lah mimpi kali gue itu ya repot. Gak percaya itu namanya. Waktu Tuhan bicara apa? Percayalah. Waktu Tuhan bicara apa? Percayalah. Saudara dengar firman Tuhan apa? Percaya. Oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Percayalah itu Tuhan yang bicara. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Percayalah. Tuhan yang bicara, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya. Ayat 37 dengan jelas dikatakan tadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sampai hari ini mujizatnya masih ada, tetap percayalah. Ya. Maria gak ragu sama sekali akan janji Tuhan. Walaupun ia seorang gadis sederhana yang belum menikah, tapi ia akan mengandung dari Roh Kudus. Saya percaya bahwa hari-hari ini teman-teman, Anda akan dibawa dalam satu kegerakan Pentakosta ketiga ini, hal-hal yang amazing akan terjadi dalam hidupmu. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi di tengah kegoncangan dunia saat ini. Tetap pegang janji Tuhan, saya berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu jangan keluar dari kerajaannya. Ya. Jadikan dia raja di atas segala raja dalam hidupmu yang memerintah hidup kita setiap hari gitu. Ibrani 13 ayat 8 baca sama-sama. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia enggak berubah, percaya itu, pegang janjinya. Bukan dulu saja dia sanggup melakukan, sampai sekarang dia tetap sanggup melakukan. Kita next ini nggak tahu tahun 2023 bagaimana. Tapi kalau melalui hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang menjadi mentor kita dikatakan bangkit dan jadilah pemenang. Terima. Jangan bilang, oh inflasi, resesi, bangkit jadi pemenang. Gimana caranya? Udah tangkap, terima, percaya dan jangan takut. Memang banyak yang mengatakan bakal ada PHK besar-besaran, itu sudah banyak, bukan hanya nubuatan tapi prediksi-prediksi ekonomi. Dengan kenaikan upah minimum itu bukan berarti terus itu ya banyak perusahaan yang berat juga. Nah memang prediksinya seperti itu, tapi kita punya Tuhan yang besar. Jangan takut, Tuhan mengasihi kita. Tetap melekat pada Tuhan, ya. Jangan main-main, dan jangan sampai nanti masih ada kesempatan kedua, second chance tadi. Jangan, sekali kita masih diberi kesempatan, ayo kita semua mau jadi hamba Tuhan, ya.
Keajaiban yang Tuhan kerjakan tetap ada sampai sekarang, jangan bimbang. Amin. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Yang mau berkata kepada Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Ya. Oke, yuk kita naikkan pujian yuk. Kak Marlin tolong pujian tadi. Ya. Nah. Ini kan sudah masuk bulan Natal, jadi kita suasananya suasana Natal ya. Lagu-lagunya seperti ini, pujiannya ya. Tapi pujian ini memberkati kita. Kita semua sini rindu dipakai Tuhan ya. Nyanyikan bersama-sama. Yang belum bisa boleh mengikuti dulu ya. Kabar dari surga ya. Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba, jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa. Seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Yesus Tuhanku. Dari awal ya, yuk bangkit berdiri sama-sama. Kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia. Amin. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba, jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa. Seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, bawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Engkau Yesus Tuhanku. Seperti Maria, seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Engkau Yesus Tuhanku. Teman-teman yang
berkata pada siang ini, Tuhan, aku ini hanya hamba yang harus nurut kepada Engkau. Boleh buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan kok pada setiap kita. Dia raja di atas segala raja dan biar kehendaknya yang jadi. Kadang-kadang kita suka terlalu menuntut padahal Tuhan maunya begini. Tapi siang ini ayo kita datang rendah hati seperti Maria dan berkata bersama-sama, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan. Sama-sama seperti Maria. Seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi Alatmu membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Yesus Tuhanku. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terbuka di hadapan-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu di akhir zaman ini. Dan biar kami tetap menjadi the messenger of the church Pentecost. Walaupun mungkin saat ini keadaan kami nggak baik Tuhan. Kami masih kekurangan, kami masih bergumul A, B, C, dan D. Dan bahkan seterusnya. Tapi siang ini kami mau datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati seperti Maria. Jadilah seperti yang Kau kehendaki Tuhan, bukan seperti yang kami kehendaki. Kami tahu bahwa rancangan-Mu selalu baik dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu dan firman-Mu memampukan setiap kami menjadi hamba-hamba-Mu di akhir zaman ini, menjadi the messenger of the church Pentecost yang menyelesaikan amanat agung-Mu sebelum Kau datang kedua kali nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Sebentar kami akan siapkan hati kami juga untuk menerima perjamuan kudus. Ya Roh Kudus, Engkau tetap tolong kami. Urapi Pak Haryo yang akan memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk. Amin, silakan duduk. Mari Pak Sigit dan Pak Togu akan maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, di dalam ibadah ini. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu. Engkau memberikan kerendahan hati senantiasa seperti Maria. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan roti dan anggur dibagi, kita akan nyanyi bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati. Yang sudah terima mari bangkit berdiri bersama-sama. Oh, cara hidup yang lama semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan
Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Musik saja mengalun. Saudara, perjamuan kudus itu saat kita mengangkat roti dan meminum cawan dari cawan ini, Bapak Saudara, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Yang mengerti katakan amin. Kematian Tuhan berarti Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa Dia tetap menyertai, bahwa kita semua siap sedia diangkat Tuhan. Amin. Jadi Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saat kita mengangkat roti, meminum dari cawan ini, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan hadiratnya ada di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, doa. Mari percaya dengan iman, Allah ada di sini. Mujizat bisa terjadi, amin. Haleluya. Kita katakan, ku telah mati. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup lama, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah, jadilah. Jadilah padaku seperti Yang kau ingini. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat roti. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita makan dengan iman. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur. Buka tangan kita di hadapan Tuhan. Terima mujizatnya, terima urapannya. Kiralah bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukup. Yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita. Kiralah bala 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 bala. Engkau hadir di sini ya Tuhan, menjamah setiap kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, menghadapi hari-hari yang tak menentu di depan, kami percaya Engkau ada bersama-sama kami ya Tuhan. Kami sudah tidak takut bahaya, karena Engkau ada bersama kami. Engkau gembala kami, membawa kami ke air yang tenang, membawa kami ke padang rumput yang hijau. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Oh Yesus, 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 Yesus. Kiralah
perlu khawatir lagi, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bangkit dan kemenangan terjadi atas hidup kita. Ya Rama Takara Lama 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 Lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji syukur. Hanya bagi Tuhanku. Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Berpujilah akan namamu. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami boleh bersekutu dengan hadirat-Mu saat ini. Kami boleh bersekutu dengan firman-Mu. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Apapun yang menjadi persembahan kami, baik itu persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, boleh kami naikkan, boleh kami berikan kepadamu dengan hati yang sukacita dan sukarela. Dan firman-Mu mengatakan, Engkau memberkati orang yang memberikan dengan sukacita dan sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan. Mari kita maju ke depan dan kita angkat satu pujian. Ku diberi kuasa. Apa? Yuk. Yuk. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, mari kita bertemu. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Mana tepuk tangannya? Dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau segala raja. Sama-sama katakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Berikan salam kiri kanan, katakan aku ini hamba Tuhan loh. Haleluya. Kedekatan itu menimbulkan kesamaan. Nearness is likeness. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, itu maka kita akan sama dengan Tuhan, ya. Artinya karakter Tuhan itu ada pada kita, saudara ya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita lama-lama kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Contohnya aja suami istri, dulu nggak kenal satu dengan yang lain, tapi karena sudah menjadi suami istri, lalu bertahun-tahun, yang tadinya kebiasaannya tidak sama jadi sama, cara berpikirnya nanti sama, kerangka berpikirnya sama, bahkan mungkin baunya sama. Baunya sama karena sabunnya sama, betul lah.
Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita dekat sama Tuhan, dekat dengan Dia senantiasa. Amin. Coba lihat kiri kanannya, sudah seperti Tuhan atau haleluya. Haleluya. Saya akan berikan beberapa pengumuman. Coba diperhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tanggal 10 dan 17 Desember itu Natal anak-anak Miracle Kid kunjungan ke para lansia. Ada lansia di jemaat kita, mereka akan Christmas Carol, nyanyi lagu-lagu Natal. Bapak Ibu Saudara menghibur, memberikan kekuatan, doa untuk para lansia ya. Nanti akan datang ke rumah para lansia. Tentu para lansia yang akan dikunjungi sudah dihubungi ya. Sudah mandi, sudah siap gitu. Lalu yang kedua, Natal, ibadah perayaan Natal kita tanggal 18 Desember jam 5 sore. Jam berapa? 5 sore 18 ya. Ya nanti ada performannya Miracle Kid juga Miracle Woman. Ya haleluya. Lalu tanggal 25 Desember kita akan ibadah Natal pukul 9. Jadi ibadah Natalnya gabungan IM 1 dan IM 2, ibadah Minggu 1, ibadah Minggu 2 gabungan. Jam berapa? 9. Amin. Demikian juga tahun baru jam 9. Nah untuk tahun baru ada perjamuan kasih. Tidak hanya perjamuan kudus, tetapi juga perjamuan kasih. Perjamuan kasih apa? Ya kita bawa makanan ya, andalan kita masing-masing. Ibu-ibu yang pintar masak apa, capcay, fuyong hai, barongsai. Bapak-bapak yang bisa bikin bakso, bakcang, bakya, bawa semua. Amin. Oh Pak, bakya makanan apa itu? Enggak ada lah itu. Haleluya, itu tahun baru ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara sukacita, amin. Ya, masuki bulan Natal kita sukacita. Ya, karena Yesus sudah lahir bagi kita semua. Amin. Haleluya. Berikan salam kiri kanan sekali lagi. Katakan, kulihat sukacita di matamu. Kalau belum sukacita toel Bapak Saudara. Adakah sukacita di matamu? Mari bangkit berdiri. Haleluya. Ya, kita pulang dengan sukacita, amin. Kita nyanyi itu lagi. Ci, ayo Ci. Oh, haleluya. Kau beri kuasa, kau diberi kuasa. Kau beri. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Firman Tuhan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Amin. Kita mau memberitakan firman, kita mau demonstrasikan kuasa Allah ke dunia ini. Pulang dari sini berdoa untuk orang lain, beritakan Tuhan Yesus bagi orang lain. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa syafaat untuk korban gempa di Cianjur dan Garut Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Mari kita semua berdoa syafaat saudara. Bapak Surgawi, kami bersatu hati saat ini berdoa Tuhan untuk korban gempa di Cianjur ya Tuhan maupun Garut. Tuhan Kau tolong mereka semua, mereka yang kehilangan anggota keluarganya, mereka yang kehilangan rumahnya yang runtuh ya Tuhan. Tuhan Kau berbelas kasihan kepada mereka, berikan kekuatan, berikan penghiburan ya Tuhan kepada mereka para korban gempa ya Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, mereka boleh mengenal kasih Allah. Kami berdoa Tuhan untuk bantuan-bantuan yang datang, yang diberikan kepada mereka biar sampai ke tempatnya dengan tak kurang suatu apapun juga. Tepat sasaran, oh tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Kami berdoa untuk para relawan-relawan yang bertugas, teman-teman kami dari Tagana yang ada di sana. Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa mereka semua sehat-sehat saja, tak kurang suatu apapun juga. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, Tuhan lawat Indonesia. Biar Indonesia boleh Kau berkati ya Tuhan, jauhkan oh Tuhan dari niat-niat orang jahat, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa di udara, oh yang mau menghancurkan Indonesia kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia makmur, Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah karena namamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, oh untuk pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah mereka oh bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Terpujilah akan namamu Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk mentor-mentor kami, Gembala Pembina Pendeta Insinyur Niko Nyotorarjo dan Ibu serta ketiga wakil gembala. Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan, Engkau berkati mereka oh di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Terus ya Tuhan biarlah roh yang menyala-nyala Kau barkan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala CK5 Pendeta Timotius Sardono beserta Ibu Indri dan kedua anaknya. Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-hambamu ini Tuhan. Lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yang melayani di tempat ini Tuhan Engkau memberkati. Seluruh para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, siang ini Tuhan Engkau memberkati. Engkau berkati para diaken ya Tuhan, para pengurus inti di gereja kami ya Tuhan, gembala-gembala kul juga, ketua bidang Tuhan Engkau memberkati, menyertai mereka Tuhan. Terpujilah akan namamu Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Mereka yang letih lesu berbeban berat, oh Tuhan dikuatkan siang ini Tuhan. Pulang tidak sama lagi Tuhan. Ada kekuatan baru, ada pengharapan baru. Engkau datang untuk membawa pengharapan baru bagi kami semua. Oh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah Tuhan cukupi dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan cukupi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kami akan terima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati roti yang terbaik, gandum yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan minyak yang terbaik dalam nama Yesus. Tuhan memberikan anggur yang terbaik dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Kasih sayang, penyertaan, oh damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, urapan, sukacita oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita semua. Hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis
Cakrawala